Halo, selamat sore semuanya. Di sini aku mau ceritain kerja ilegal di Jepang itu seperti apa sih? Nah, awalnya kan kita dari Indonesia kan, terus iming-iming gaji besar oleh broker. Pokoknya tawaran yang menggiurkan, gaji besar lah. Kerja 2-3 bulan uang kalian yang untuk proses ke Jepang sudah kembali. Itu omongan broker dari Indonesia. Memang ya, semua broker itu omongannya manis-manis. Nah, di sini kita mengeluarkan uang 50 juta untuk satu orang. Uang 50 juta itu untuk proses ke Jepang. Banyak banget kan. Broker-broker itu pada nggak tahu. Yang mungkin orang-orang yang pengen berangkat pada ngutang atau apa ya, jual sapi, jual tanah kah. Mereka juga tidak mau tahu. Yang penting ada uang yang berangkat. Proses di Jakarta itu 2 minggu ya sekitar 2 minggu ya untuk berkas. Setelah selesai, brokernya bilang ke kita maksudnya kalau di Jepang nanti kamu di perusahaan ikan, di perusahaan kepiting. Wow dong dengarnya, karena sudah pasti langsung kerja kan. Hati kita senang, damai, tentram. Udah ngebayangkan 1 bulan terima gaji itu 40 juta. Setelah terbang dan nyampe Jepang, OMG, ternyata omongan gak sesuai dengan apa yang dikatakan di Indonesia guys. Nyampe di Jepang guys, kita harus bayar orang yang jemput kita kira-kira 4 juta rupiah uang Indonesia. Padahal kita kan udah ngeluarin uang di Indonesia 50 juta. Gila banget kan. Uang saku yang kita bawa ke Jepang cuma 15 juta. Banyak orang yang jemput cuma pengen uang 4 juta itu. Cuma jemput doang guys, 4 juta. Awalnya oke, dia yang akan masukin kita kerja. Dalam hati sih gak apa-apa. Setelah berjalan 20 menit dari stasiun kereta, kan pertamanya kan di bandara, habis itu menuju ke stasiun kereta kan di daerah tempat kita tinggal. Kita juga harus membayar tempat tinggal 6 juta rupiah. OMG, bayangan guys, udah 9 juta kita keluarin duit. Sementara uang saku kita cuma 15 juta. Setelah itu tempat tinggal pun cuma bisa ngelus dada. Dan sabar, besok kerja pasti uang kembali. Terdiam sejenak kan guys. Di Indonesia 2 hari beristirahat, habis itu langsung kerja. Omongan brokernya sih oke, fix, kita simpan ya. Dan ternyata guys, itu tidak benar. Rasanya ingin pulang ke Indonesia. 2 hari terlewati belum kerja, 1 minggu terlewati belum kerja. Di situ kita baru menyadari kalau kita sudah dibohongi oleh broker di Indonesia. Hati kita pun hancur dong guys. Bayangin, kamu baru datang gak tahu apa-apa, gak tahu jalan, gak tahu ini itu, bahasa paling cuma bisanya arigato. Karena gak ada persiapan kan, cuman taunya langsung kerja. Spontan dong guys, kayak dihipnotis begitu. Semalaman hanya bisa nangis dan berdoa sama Tuhan. Udah 2 minggu berlalu, kita belum kerja. Setelah itu, kita pun mulai mengenal orang-orang sekitar, mulai tahu siapa orang-orang ini semua, mulai melihat ternyata yang kena tipu kayak kita juga banyak banget. Ya mau tidak mau kita harus bertahan, karena uang pun sudah mau habis guys. Gak habis pikir kan, kerjaan yang dijanjikan tak ada, malah tanya sana sini sesama ilegal. Ada kerjaan cuman kerjaan perkebunan kayak potong sayur, kupas ubi, itu pun kerjaannya tuh arba, itu istilahnya kita cuman beberapa hari gitu kerjanya. Ya mau gak mau tuh harus diambil guys, dan harus dikerjakan. Karena kan kita di sini kan butuh uang. Kalau kita nggak kerja, kita nggak punya uang. Sementara orang-orang yang menjanjikan kerja tidak bertanggung jawab atas kita yang ilegal di Jepang guys. Bayangkan, ini real loh, kisah nyata.
dan akhirnya nyari-nyari sendiri, tanya-tanya sendiri, tahu cara kerja, tahu jalan, tahu sedikit bahasa, sudah lumayan lah guys ya. Yang penting sudah tahu kerja, ya pasti semua bakal lancar. Penderitaan awal datang ke Jepang itu sungguh luar biasa. Tuhan itu baik ya, setelah penderitaan pasti ada kebahagiaan. Mulai berbaur dengan sesama, terus kerja bareng, ya cuma kerjanya yang di perkebunan saja. Seperti yang gue jelasin dari awal tadi, potong sayur, kupas ubi, petik tomat, dan banyak yang lain-lain. Wis pokoknya kerja apa aja di perkebunan, yang penting digaji dan bisa bayar tempat tinggal dan makan. Karena biaya hidup di Jepang itu sangat mahal guys. Bahkan kita makan pun harus irit banget. Bayangin kerja ilegal di Jepang terus ini dari foto profil. Misalnya foto profil kita liburannya kayak liburan di salju gitu ya. Itu kan kalian gak tahu foto salju itu kayak gimana gitu. Kalian perginya ada rasa takut gak sih, ada rasa apa, khawatir, sudah pasti ada guys. Karena kita di sini ilegal, takut imigrasi lah, takut polisi lah. Ya kita memperlihatkan bahwa kita bahagia di Jepang agar keluarga-keluarga kita di Indonesia itu kerjaannya Jepang bagus, tenang gitu kan. Padahal menderita banget. Apalagi kalau nggak ada kerjaan ya. Oh my god, pusing 7 keliling. Kalau ada kerjaan sih ya lumayan. Karena kalau misalnya kita seorang ilegal itu kita harus pintar-pintar nyimpan uang buat tabungan. Karena kalau kita sampai ketangkap sama imigrasi atau polisi, kita belum ada uang, terus uangnya 50 juta kita yang dari broker itu juga belum kembali, terus biaya kita ke Jepangnya belum kembali juga. Kalau kita ketangkap sama polisi atau imigrasi, kita pulang Indonesia tangan kosong, ya sudah pasti kita diketawain sama tetangga, bener kan? Nah guys, sampai di sini dulu ya cerita aku tentang kerja ilegal di Jepang. Nanti aku lanjutin lagi ya ceritanya. Sampai di sini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini. Dan tunggu ya